Baiklah, saya Alvaris Izatori dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3, yaitu tentang analisis lingkungan usaha dan SWOT analisis. Yang pertama, apa saja yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama yaitu membahas tentang definisi analisa SWOT. Yang kedua itu membahas tentang definisi analisa lingkungan usaha. Dan yang ketiga analisa situasi menggunakan SWOT atau SWOT. Dan yang keempat matriks TOS atau matriks SWOT. Yang kelima adalah matriks grand strategi dan analisa lingkungan menggunakan metode Porters. Untuk yang pertama, analisis lingkungan usaha dan SWOT. Analisis SWOT itu merupakan teknik perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threats dari sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Nah, dibutuhkannya strategi yang baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam konteks organisasi bisnis atau usaha. Metode analisis SWOT ini itu bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu perusahaan. Analisis SWOT ini itu terdiri dari 4 macam tadi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tadi. Sedangkan untuk analisis lingkungan itu adalah proses pengawasan terhadap lingkungan, di mana organisasi itu lingkungan organisasi guna mengidentifikasikan peluang dan hambatan pada saat ini maupun pada saat masa mendatang. Nantinya yang berfungsi untuk dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Nah, untuk analisis lingkungan itu sendiri yaitu ada 2 analisis. Yang pertama yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Untuk analisis eksternal itu adalah lingkungan di luar perusahaan, di mana dia itu berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini itu bersifat tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable oleh perusahaan tersebut. Di mana yang termasuk lingkungan eksternal perusahaan itu adalah contohnya itu ada aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, serta dimensi internasional. Bisa juga supplier dan konsumen itu termasuk, lembaga keuangan pasar negara juga termasuk, dan lembaga-lembaga pemerintah. Sedangkan untuk lingkungan internal organisasi perusahaan itu adalah lingkungan dalam perusahaan, di mana dia itu nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan organisasi perusahaan. Nah, lingkungan internal ini sampai habis batas tertentu itu dapat dikendalikan atau controllable oleh perusahaan. Yang termasuk dalam lingkungan internal perusahaan itu adalah seperti aspek pemasaran, aspek produksi, personalia, keuangan organisasi, budaya organisasi, serta gaya kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya. Kekuatan dan kelemahan pada aspek internal. Kekuatan pada aspek internal itu sendiri adalah yang pertama yaitu sumber daya keuangan, seperti fasilitas fisik, kemampuan manajemen dan karyawan, serta proses produksi dan informasi yang tersedia.
analisis berikutnya, analisis kesempatan dan ancaman pada aspek eksternal. Nah, pada aspek eksternal juga dapat mendapatkan ancaman seperti sumber pendanaan, ancaman dari pasar, lingkungan sosial, serta sumber pemasok. Berikutnya, analisa situasi menggunakan SWOT. Yang pertama adalah mendukung strategi agresif. Pada kuadran 1 ini itu merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan bila memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Maka strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, atau bisa disebut juga dengan growth orient strategy. Untuk kekuatan yang kedua itu mendukung strategi diversifikasi. Itu merupakan meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang pada peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Nah, berikutnya adalah ancaman, di mana itu mendukung strategi pemanfaatan peluang. Itu pada kuadran 3 ini perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tapi di lain pihak ia menghadapi beberapa kendala kelemahan internal, di mana fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Serta yang keempat adalah mendukung strategi. Ini merupakan situasi yang bisa menentukan apabila perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Adalah masuk pada materi matriks TOWS atau matriks SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini tuh dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan. Itu dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk matriks SWOT sendiri, untuk strengths serta opportunity. Kalau untuk strength sendiri itu tentukan faktor-faktor kekuatan internal, serta opportunity tentukan faktor-faktor peluang eksternal. Kalau untuk strength dan opportunity itu ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Serta kalau untuk opportunity dengan weakness, kalau weakness itu sendiri adalah tentukan faktor-faktor kelemahan internal. Maka kalau digabungkan dengan opportunity dan weakness itu, maka ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan untuk strength dan trait itu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Sedangkan untuk weakness dan threats itu ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan ancaman untuk dapat dihindari. Adalah masuk pada materi matriks grand strategy. Masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis SWOT ini adalah menentukan what will be third principal purpose of the grand strategy. Apakah perusahaan ini ingin memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada? Model lebih spesifik adalah menggunakan grand strategy selection matrix. Ide dari dasar strategi ini adalah pemilihan dua variabel sentral di dalam proses penentuan. Seperti untuk menentukan tujuan utama
dan memilih faktor-faktor internal atau eksternal untuk pertumbuhan atau profitabilitas. Nah, pada dasarnya semua alternatif yang diambil dan diarahkan ini untuk usaha-usaha menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis, dan mengantisipasi ancaman dengan analisis SWOT. Ini bisa diidentifikasi pada positioning suatu perusahaan atau produk. Masuk kepada materi analisis industri menggunakan Porter's 5 Force. Lima Porter Force itu sendiri adalah yang pertama itu ancaman pendatang baru, di mana nantinya dalam melakukan suatu perusahaan yang baru itu pasti akan datang ancaman pendatang baru. Misalnya membuka suatu usaha pada makanan, misalnya membuka minuman teh yang berwarna hijau dinamakan dengan teh hijau, maka otomatis nantinya akan mendapatkan ancaman dari pendatang baru juga dengan mungkin menggunakan produk dengan teh yang berwarna lebih menarik. Berikutnya masuk kepada ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti atau substitute product adalah salah satu dari 5 kekuatan dari Porter's Force ini, di mana produk pengganti itu adalah barang atau jasa dari industri lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sama dengan produk utama. Ancaman produk pengganti itu ada jika yang pertama adalah produk substitusi itu memiliki kualitas yang sebanding atau lebih baik. Yang kedua, harga pokok substitusi itu lebih murah atau memiliki nilai yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah biaya berpindah atau switching cost bagi konsumen itu lebih rendah daripada perusahaan yang kita miliki. Yang keempat, tren konsumen atau teknologi itu memudahkan adopsi untuk mengganti produk. Contohnya itu seperti kamera digital itu terancam oleh smartphone dengan kamera yang lebih canggih, iPhone misalnya. Yang kedua adalah transportasi taksi konvensional itu tergantikan dengan layanan ride hailing seperti misalnya Gojek atau Maxim dan yang lainnya, karena itu juga bisa disebut lebih simple. Dan yang contohnya berikutnya adalah susu sapi itu digantikan oleh susu nabati atau almond, oat dan lain-lain di kalangan konsumen vegan atau intoleran laktosa. Nah, dalam hal ini itu perusahaan perlu terus berinovasi untuk menjaga kualitas dan harga yang kompetitif, serta memahami tren konsumen agar tetap relevan di tengah ancaman produk substitusi. Berikutnya adalah daya tawar pembeli.
Daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers itu adalah salah satu dari 5 kekuatan ini, yang mana nantinya akan menentukan seberapa besar kekuatan konsumen dalam menekan harga atau menuntun kualitas yang lebih tinggi, atau bisa juga dengan layanan yang lebih baik. Faktor-faktor yang meningkatkan daya tawar pembeli itu sendiri adalah, yang pertama itu jumlah pembeli itu sedikit atau pembeli lebih besar secara volume. Misalnya tuh seperti perusahaan besar yang membeli dalam jumlah besar dari pemasok yang lebih kecil. Yang kedua itu produk tidak terdiferensiasi atau mudah digantikan. Misalnya itu komoditas seperti gula, beras, atau baja. Yang berikutnya, biaya perpindahan ke produk pesaing lebih rendah. Misalnya mudah berganti merek tanpa kehilangan nilai. Berikutnya, pembeli itu sangat sadar akan harga dan informasi pasar. Dan berikutnya, produk dari pemasok itu bukan hal yang sangat penting bagi pembeli. Jadi pembeli itu bisa saja memaksa harga yang lebih murah atau mencari alternatif yang lain. Nah, dampak dari daya tawar pembeli bagi perusahaan itu menyebabkan margin keuntungan tuh lebih kecil, tekanan untuk memberi diskon tuh meningkatkan layanan atau berinovasi, dan perlunya strategi retensi pelanggan yang lebih kuat. Contohnya misalnya supermarket besar seperti misalnya Indomaret atau Alfamaret memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap produsen makanan kecil karena volume pembelinya lebih besar. Serta konsumen e-commerce itu bisa membandingkan harga dengan murah, di mana mereka membeli daya tawar yang lebih tinggi. Berikutnya adalah pesaing industri yang sama. Pesaing industri yang sama atau disebut juga sebagai persaingan antara perusahaan sejenis atau industri rivalry, di mana itu menggambarkan tingkat persaingan antara perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang serupa dalam industri yang sama. Faktor yang meningkatkan intensitas persaingan industri ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama itu jumlah pesaing banyak dan seimbang dalam kekuatan. Yang kedua itu pertumbuhan industri itu lambat atau stagnan. Yang ketiga, produksi itu sulit dibedakan atau komoditas. Yang keempat, biaya tetap tinggi sehingga perusahaan bersaing untuk menutup biaya. Yang kelima itu biaya berpindah pelanggan rendah, serta hambatan keluar tinggi, misalnya karena investasi besar atau kontrak jangka panjang. Nah, dampak bagi perusahaan itu bisa menurunkan margin keuntungan, perusahaan saling menurunkan harga atau perang harga, dan perlunya inovasi promosi atau diferensiasi agar tetap kompetitif, serta meningkatkan biaya pemasaran dan pengembangan produk. Contoh dari pesaing industri yang sama ini seperti industri smartphone, misalnya Samsung dan Apple versus Xiaomi versus Oppo. Contoh lainnya adalah industri maskapai penerbangan bertarif rendah, itu seperti AirAsia, yang dimana dia itu bersaing dengan Lion Air, serta dia juga bersaing dengan Citylink. Dan contoh lainnya bisa dapat diambil dalam industri minuman ringan. Contohnya Coca-Cola, di mana dia itu bersaing dengan Pepsi. Berikutnya adalah kekuatan daya tawar penjual. Kekuatan
daya tawar penjual atau pemasok ini, atau bisa disebut dengan bargaining power of suppliers, adalah mengukur seberapa besar kekuatan pemasok untuk mempengaruhi harga, kualitas, dan ketersediaan bahan atau jasa yang mereka sediakan. Faktor-faktor yang meningkatkan kekuatan tawar pemasok itu seperti yang pertama, jumlah pemasok sedikit atau terpusat. Misalnya hanya ada beberapa produsen bahan baku dan bahan baku tertentu. Yang kedua, produk pemasok unit atau terdiferensiasi, di mana itu tidak mudah digantikan atau memiliki spesifik khusus. Yang ketiga, biaya berpindah pemasok itu lebih tinggi bagi pembeli. Misalnya itu seperti karena peralatan khusus atau kontrak jangka panjang. Yang keempat, pemasok bisa integrasi ke depan atau menjadi pesaing langsung. Seperti pemasok bahan baku bisa mulai memproduksi produk jadi. Yang kelima, pembeli tidak menjadi pelanggan penting bagi pemasok. Maksudnya itu pemasok tidak bergantung pada satu pelanggan saja. Nah, dampak bagi perusahaan terhadap kekuatan daya tawar penjual ini, yang pertama adalah harga bahan baku atau input itu akan menjadi naik, kualitas dan ketersediaan pasokan sulit dikendalikan, margin keuntungan itu bisa juga menurun, serta ketergantungan tinggi terhadap pihak luar. Contoh dari kekuatan daya tawar penjual ini adalah produsen chip seperti Intel atau TSMC itu memiliki daya tawar tinggi terhadap produsen laptop, serta pemasok bahan baku langka seperti kobalt atau lithium terhadap industri baterai. Berikutnya adalah 3 strategi generik Michael Portes. Dalam 3 strategi generik Michael Portes ini ada yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Yang ketiga adalah strategi fokus. Nah, yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Tujuan dari strategi ini adalah menjadi produsen dengan biaya paling rendah di industrinya, sehingga dia itu bisa menawarkan harga lebih rendah dari pesaing atau mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi. Ciri-ciri dari strategi ini adalah produksinya dalam skala besar atau ekonomi skala, pengendalian ketat atas biaya atau tenaga kerja, bahan baku, serta distribusi, dan efisiensi proses dan teknologi yang lebih tinggi. Produk biasanya standar dan tidak terlalu banyak diferensiasi. Keuntungan dalam strategi ini adalah daya saing tinggi dalam harga, tahan terhadap tekanan dari pembeli dan pemasok, serta bisa bertahan lebih baik dalam perang harga. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah industri retail atau Walmart, Indomaret, Alfamaret, industri penerbangan, Lion Air, Ryanair, serta dalam industri teknologi itu Xiaomi. Dari segmen ponsel itu lebih terjangkau harganya. Berikutnya adalah strategi diferensiasi. Tujuan dari strategi ini adalah menawarkan produk atau layanan yang unik, di mana dia itu berbeda dari pesaingnya,
sehingga pelanggan itu dapat bersedia untuk membayar yang lebih tinggi. Cara mencapai strategi ini adalah inovasi produk, desain, kualitas atau figur yang lebih unggul dari pesaing, pelayanan pelanggan yang lebih baik dari pesaing, serta branding atau citra merek yang lebih kuat. Keunggulan yang didapat apabila menggunakan strategi diferensiasi ini, yang pertama adalah tidak terlalu bergantung pada perang harga, di mana yang tadi pada strategi kepemimpinan itu lebih bergantung pada perang harga. Yang kedua adalah mampu menciptakan loyalitas kepada pelanggan, dan yang ketiga itu lebih sulit ditiru oleh pesaing jika diferensiasinya kuat. Untuk contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Apple misalnya, inovasi dan desainnya lebih premium, dan Starbucks pengalaman dan pelayanan yang unik, serta pada brand Nike itu branding dan teknologi sepatunya itu lebih tinggi. Dan berikutnya adalah strategi fokus. Pada strategi fokus ini itu bertujuan untuk memfokuskan diri pada segmen pasar tertentu dan menerapkan strategi biaya rendah atau diferensiasi dalam segmen tersebut. Dua jenis strategi ini berfokus pada dua fokus. Yang pertama adalah fokus biaya, itu menjadi yang paling efisien di segmen kecil. Misalnya produk murah untuk pelanggan seperti pelajar. Yang kedua adalah fokus diferensiasi, di mana dia tuh menyediakan produk yang lebih unik untuk segmen tertentu. Misalnya pakaian itu outdoor untuk pendaki gunung yang lebih baik dan menarik. Keunggulan dari memiliki strategi fokus ini adalah yang pertama itu lebih memahami kebutuhan pelanggan yang spesifik, serta daya saing kuat di ceruk pasar tertentu. Untuk contoh perusahaan yang menggunakan strategi fokus ini adalah Rolls-Royce, di mana dia tuh menjual mobil mewah untuk pasar yang lebih elit, serta Gojek, di mana di awal-awal Gojek itu fokus pada kebutuhan transportasi harian masyarakat Indonesia. Dalam penjelasan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa Michael Porter ini mengidentifikasikan 3 strategi utama yang dapat digunakan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Strategi 1, di mana itu adalah strategi kepemimpinan biaya, di mana fokusnya pada menekankan biaya serendah-rendahnya untuk bisa menawarkan harga murah pada pasar yang lebih luas. Serta yang kedua, strategi diferensiasi, di mana dia itu menawarkan produk atau layanan yang lebih unik dan bernilai sehingga konsumen itu dapat bersedia untuk membayar lebih. Serta yang ketiga adalah strategi fokus, di mana dia tuh menargetkan segmen pasar tertentu dengan strategi biaya yang rendah atau diferensiasi untuk melayani kebutuhan khusus pelanggan dalam segmen tersebut. Dalam hal ini, perusahaan tuh harus memilih salah satu strategi secara konsisten agar nantinya dapat unggul dari pesaing dan menghindari proses terjebak di tengah jalan, atau bisa disebut juga dengan stuck in the middle, di mana bisa membuat bisnis tidak kompetitif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.